Permainan PSIS istimewa. Walaupun pemain tidak begitu mewah, sang mantan Fendi Eko Utomo permalukan Persebaya. Go 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 go. Ale ale ale. PSIS menang lagi guys. Hey, kembali lagi bersama channel Apridani di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang. Pastinya seru guys. Oke guys, sebelum kita memulai membahas permainan PSIS istimewa, walaupun pemain tidak begitu mewah, sang mantan Fendi Eko Utomo permalukan Persebaya. Alangkah baiknya subscribe dulu ya guys channel Apridani dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi tentang seputar PSIS. Selain itu, biar bisa menjadi penyemangat kami dalam membuat konten-konten kreatif lagi. Yo, Isa yo! PSIS Semarang menutup seri pertama BRI Liga 1 2021-2022 dengan kemenangan atas rival klasik era Perserikatan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 yang berlangsung di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Minggu 3 Oktober 2021 malam. 3 gol kemenangan PSIS, masing-masing 1 gol dicetak oleh sang mantan Persebaya Surabaya, Fendi Eko Utomo di menit 14, Bruno Silva di menit ke-17, dan Jonathan Cantilana di menit ke-52. Pemain PSIS Semarang Fendi Eko Utomo mengaku senang bisa mencetak gol pertamanya di kompetisi resmi Liga 1 2021-2022 saat membawa timnya menang atas Persibaya. Ia juga senang tim Mahesa Jenar kembali ke jalur kemenangan. Pertama, alhamdulillah saya bisa cetak gol pertama saya untuk PSIS. Kedua, alhamdulillah tim bisa raih 3 poin setelah sebelumnya meraih hasil imbang. Tuturnya Senin 4 Oktober 2021. Singgung golnya ke gawang mantan timnya, Persebaya, Fendi mengaku sebagai pemain profesional, dia siap bermain maksimal untuk tim yang ia bela. Kita harus profesional, di mana bumi dipijak, di situ harus dijunjung. Lawan siapapun termasuk Persebaya, saya harus profesional. Pencapaian di seri pertama tentu jadi modal menghadapi seri kedua, ketiga, dan selanjutnya. Semoga kami bisa lebih baik lagi nanti, tandasnya. Tidak hanya itu, si pelontos Bruno Silva juga merayakan gol perdananya ke gawang Persebaya dengan selebrasi di depan kamera seusai cetak gol. Maksudnya apa ya guys? Striker asal Brasil itu mencetak gol pada menit ke-16, memanfaatkan bola rebound dari dalam kotak penalti Persibaya. Secara khusus, Bruno mengatakan sangat terkesan bisa mencatatkan namanya di papan skor menghadapi tim legendaris Persebaya. Apalagi diketahui duel PSIS Semarang versus Persebaya Surabaya juga mendapatkan julukan pertandingan El Clasico-nya Indonesia. Kami tahu bahwa ini adalah pertandingan penting, laga syarat gengsi dan sejarah, sebuah laga klasik, dan saya sangat senang bisa mencetak gol lagi di kompetisi resmi, kembali menggetarkan jala lawan. Gol kemarin pasti membuat saya semakin termotivasi, apalagi kemarin versus Surabaya adalah pertandingan yang sulit bagi kami. Tapi kami sangat fokus dan bersedia melakukan yang terbaik untuk mendapatkan 3 poin. Kata Bruno Silva, ini adalah poin yang sangat penting untuk jalannya kompetisi, ungkapnya lagi. Ada beberapa kata-kata yang dia ucapkan saat momen tersebut, kemudian mencium logo PSIS Semarang. Bruno mengatakan pesan yang disampaikan tersebut merupakan kata-kata yang ia dedikasikan kepada keluarganya di Brasil, serta fans PSIS utamanya yang senantiasa mendukung perjuangan timnya. Dedikasi gol ini spesial untuk keluarga saya dan saya juga mendedikasikannya untuk semua orang yang bergetar bersama dalam gol ini. Ciuman di perisai adalah isyarat cinta dan hormat yang sederhana untuk semua orang. Terima kasih atas dukungan para supporter, ungkap Bruno Silva. Gol hiburan dari kubu Persebaya dicetak melalui gol bunuh diri dari tembok lawang sewu PSIS Semarang, Welas Costa di menit 25 dan Johan Yoga Utama di menit 85. Dengan kandasnya Persibaya saat lawan PSIS, sang nahkoda Aji Santoso soroti mental dan pertahanan timnya yang di sisi kualitas pemain Persibaya adalah di atas PSIS. Yang terbukti, di babak kedua kontra PSIS, pemain Persibaya sempat mendominasi pertandingan. Pemain PSIS dibuat kocar-kacir sama pasukan Bajul Ijo. Beruntungnya, Dewi Fortuna masih berpihak ke PSIS. PSIS lebih cair dalam melakukan serangan dan pertahanan. Persebaya dinilai pelatih Aji Santoso masih rapuh. Ia pun sudah memiliki catatan tentang apa yang harus dievaluasi dari penampilan tim selama seri 1. Sebenarnya pertandingan berjalan cukup seru dan berimbang.
Di babak kedua kami banyak menekan, tapi gol ketiga PSIS yang membuat mental kami sedikit menurun, ungkap mantan kapten timnas Indonesia tersebut. Gol-gol yang terjadi pada PSIS bukan karena proses kombinasi permainan tim lawan, tetapi karena memang kesalahan kami sendiri. Penjagaan kurang disiplin, keluh sosok yang pernah menukangi PSIM Jogja dan Persela Lamongan ini. Evaluasi dan rencana untuk menghadapi seri kedua tentu banyak yang ingin saya benahi, terutama di sisi pertahanan. Karena di setiap pertandingan kami tidak pernah clean sheet, jelasnya. Persebaya memang banyak memperdayakan pemain muda pada musim ini, dan banyak diterpa masalah cedera. Senada dengan apa yang diucapkan oleh Aji, Samsul Arif sebagai pemain senior Persibaya menjelaskan mental perlu dibenahi. Kami sedikit kurang berani untuk bermain, kurang lepas, dan 2 gol di babak pertama sedikit mempengaruhi mentalitas kami. Saya pikir kami harus belajar memperbaiki mentalitas ke depan, kata ex-Arema dan Barito Putra tersebut. Sebagai catatan, Persebaya kehilangan beberapa pemain utama pada pertandingan ini. 4 pemain mereka dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk playoff Piala Asia 2023 kontra Cina Taipei yang digelar di Thailand. Hernando Ari, Rahmat Irianto, Rizky Ridho, serta Ricky Kambuaya merupakan pemain yang memenuhi panggilan timnas tersebut. Sejak awal melalui Aji dan manajemen juga sudah mengeluhkan pemanggilan pemain ke timnas ini. Selama seri pertama Liga 1 2021-2022, Persebaya hanya bisa meraih 2 kemenangan, sehingga mengumpulkan 6 poin saja. 4 kekalahan harus ditelan oleh Bajul Ijo, sehingga kini berada di posisi 12 klasemen. Dengan kemenangan atas Persebaya ini, sang caretaker Imran Nahumururi kembali memberikan apresiasi yang tinggi untuk para pemain yang tampil penuh motivasi dan determinasi. Meski diakuinya skuad PSIS dalam kondisi kelelahan. Pertandingan yang tidak mudah, tentu Persebaya ingin menang. Begitu juga kami. Istirahat yang terbatas, tapi pemain PSIS mau bekerja keras. Saya apresiasi setinggi-tingginya ke semua pemain. Terang Imran dalam sesi konferensi pers setelah laga. Ada beberapa pemain yang absen karena aspek kebugaran, seperti Hari Nur. Tapi kemauan pemain untuk menang sangat luar biasa. Perjalanan masih panjang, dan saya yakin tim ini tetap dalam proses positif ke depannya, tutur Imran Nahumururi. Menjadi sebuah catatan yang hebat bagi PSIS Semarang dalam mengarungi awal musim BRI Liga 1. 3 kemenangan, 3 kali imbang merupakan pencapaian yang apik bagi PSIS. Tim Laskar Mahesa Jenar membuntuti sang puncak klasemen Bayangkara FC dengan selisih 4 poin. Imran meminta anak asuhnya untuk pantang jemawa lantaran BRI Liga 1 yang masih panjang atau tersisa 28 pertandingan lagi. Kandasnya Persebaya membuat PSIS semakin terbang tinggi pada awal musim ini. Dengan skuad yang tergolong tidak terlalu mewah, justru kekompakan para pemain PSIS mampu menghasilkan poin luar biasa dalam setiap laganya. Nah itu guys, artinya klub bertabur bintang maupun banyak pemain timnas kalau bermain tidak kompak pasti tidak bisa jadi pemain yang mewah. Apalagi banyak pemain yang masih mengedepankan egonya. Klub tidak menjadi baik, tapi justru sebaliknya, klub bisa menjadi rusak. Tercatat tim idola Panser Biru dan Snack telah mengoleksi 3 kemenangan dan 3 hasil imbang dalam 6 laga pembuka musim. PSIS tercatat belum pernah menelan kekalahan sekalipun dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2021. Kemenangan terbaru melawan Persebaya membuat PSIS berhak menempati posisi kedua di papan klasemen sementara. PSIS memiliki perolehan poin yang sama dengan Bali United yang menduduki peringkat ketiga. Bali United harus puas berada di posisi ketiga lantaran kalah dalam hal selisih gol dengan PSIS. Bagi Mimin, kemenangan bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba di lapangan. Saat fluid bertiup dan menderu penonton, menang adalah sesuatu yang membangun secara fisik dan mental setiap hari, saat Anda latihan, dan setiap malam ketika Anda bermimpi. Bersaing di kasta tertinggi bukan soal kemenangan. Ini tentang persiapan, keberanian, dan pemahaman, serta pemeliharaan terhadap tim Anda, serta hati. Menang adalah hasilnya. Yang terpenting, jangan mabuk kemenangan yang mengakibatkan kita jatuh dalam kesombongan, serta rendah hati dan jaga kekompakan tim untuk menuju tangga juara. PSIS, inilah saatnya. Saatnya jadi tim yang bagus, saatnya jadi tim yang diperhitungkan oleh lawan, dan saatnya PSIS juara. Ya,
Ikuti terus informasi seputar PSIS Semarang hanya di channel Apridani. Masih banyak berita-berita lain loh guys seputar PSIS yang masih akan kita bahas. Dan jangan lupa subscribe dan like, tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita. Dan juga mohon komennya ya guys, karena kami butuh saran dan kritik dari teman-teman pecinta bola semuanya. Salam olahraga, bravo PSIS, yo, iso yo, PSIS juara!